Shalom. Puji Tuhan, saya percaya ada sukacita, amin. Amin. Mari kita pagi hari ini siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Saya mau bersyukur Tuhan kepada Engkau atas kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap langkah-langkah kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap usaha pekerjaan kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Pagi hari ini kami mau bersyukur Tuhan, yang menaikkan pujian kami dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan kita katakan bersama-sama. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, saya undang sekalian bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Mari angkat suara kita bersama dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh. Ya Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kami hendak bersyukur Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya. Terima kasih Tuhan. Dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa. Mari bebaskan diri kita untuk
bagian samping kanan kiri kita saat ini. Mari arahkan mata kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Haleluya Tuhan. Oh ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu, namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Jemaat Tuhan katakan ya Tuhan. Mari angkat suara kita. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Mari lebih lagi katakan ya Tuhan, Tuhan kami. Betapa mulianya namamu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Oh ya Tuhan, Tuhan
Haleluya, haleluya. Kau baik Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Kau pribadi yang setia Tuhan. Saya undang setiap kita lebih lagi menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan saat ini. Kita katakan bersama-sama haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya, 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 bagi anak domba berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Mari lebih lagi kita katakan haleluya, 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 bagi anak domba yang duduk di tahta. Hanya Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Haleluya, bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Mari angkat lebih lagi suara kita. Haleluya, ini pujian kami Tuhan. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya,
berkuasa selamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, Raja kita yang agung. Haleluya. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau Tuhan. Kami siap membawa sukacita kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang siap memuji Tuhan, mari katakan sama-sama amin. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Setiap kita mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya percaya ada pujian yang mengalir dari mulut kita. Amin. Pagi hari ini saya mengundang kita untuk mengangkat pujian kita karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Katakan, ku teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri, Engkau beserta kami Tuhan. Kau sediakan segala yang ku perlu. Mari sorakan bersama-sama. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Mari angkat suara kita. Ku puji namamu. Bagimu mulialah, mulialah namamu, tinggi dan teragung. Dan ku persembahkan bagimu. Yo. Kau yang terbaik Tuhan Yesus. Katakan, ku teringat setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Pernah ku berjalan sendiri, ku teringat akan kebaikanmu, sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Mari bertepuk tangan. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Bagimu mulialah namamu, tinggi dan teragung. Dari awal kita katakan, mari. Ku teringat setiamu, pertolonganmu yang tepat. Amin Tuhan Yesus. Ini iman kami Tuhan. Ku teringat, Kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Mari bersorak bersama. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, oh, kebaikanmu. Oh, oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Ku hanya bagimu mulia.
bersorak bersama-sama. Dengan apa ku balas kebaikan Tuhan? Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Angkat suara kita. Puji, mari bersorak bersama-sama. Bagimu mulia namamu, mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku. Bahkan bagimu lebih lagi ku puji namamu, ku sembah selamanya. Ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung. Kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi kita katakan, Dia Raja yang mulia, amin. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Rajamu, Allah pemenang adalah Allah kita. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia.
ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Lebih lagi kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Yesuslah Raja, oh, oh. Yesuslah Raja. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita tetap dalam sukacita, kita naikkan dan katakan bahwa Tuhan yang paling ajaib di dalam hidup kita. Mari bertepuk tangan kita bersama-sama. Yo. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagi kami, Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau ajaib bagiku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kebesaran-Mu tak terbayangkan bagi kami, Tuhan Yesus. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Mari jemaat Tuhan, bangkit berdiri bersama-sama kita dan naikkan, katakan bersama-sama,
Yes God, layak berkuasa memerintah selamanya. Yo, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dan sembah Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dan pagi hari ini kami mau katakan dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, kami sungguh sangat mengasihi Engkau Tuhan. Kami sungguh sangat mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Tanpa-Mu Tuhan kami tak mampu Tuhan. Kami tak mampu jalan sendiri. Mari katakan bersama-sama sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Lebih lagi kita katakan kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Lebih lagi katakan dengan segenap hati kita. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita saat ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku
lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Tahu ya Tuhan, tujuan hidupku ku renungkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hati-Mu menyenangkan, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saya minta dengan kasih Kristus Saudari Ella untuk berdoa firman Tuhan. Haleluya, haleluya Bapa. Inilah setiap pujian penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, setiap pujian penyembahan kami ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Karena hanya Engkau lah Allah yang layak untuk ditinggikan. Karena hanya Engkau lah Allah yang layak untuk dimuliakan ya Bapa. Jika sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau sucikan hati kami ya Bapa. Supaya kami bisa menerima firman-Mu ya Bapa di dalam hati kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya ya Bapa, apapun yang hamba-Mu sampaikan ya Bapa, itu merupakan isi hati-Mu ya Tuhan. Kiranya kami hamba jemaat-Mu ini ya Tuhan, tidak hanya menjadi pendengar saja ya Bapa, melainkan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Inilah setiap doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, Allah kita dahsyat. Kita bersyukur semua kita boleh, seberapa yang ada, boleh berkumpul di tempat ini. Kita datang di hadirat Tuhan, menaikkan pujian syukur kita sebab kebaikan-Nya luar biasa bagi kita. Bagi yang menyaksikan atau mengikuti ibadah ini secara streaming, ya, shalom buat semuanya yang mengikuti secara streaming. Biarlah ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita siap untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya akan berbicara tentang kunci kemenangan seorang Daud. Ya, kisah yang mungkin sudah tidak tidak asing lagi bagi kita. Mari kita melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasal yang ke-17, kita baca ayat yang ke-14 sampai kita baca ayat yang ke-40 ya, sampai ayat yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 45. Saya baca ayat 40, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-41, kita bergantian sampai ayat yang ke-45. Mari kita bisa berdiri lagi.
1 Samuel 17 ayat 40 sampai ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Amin. Silakan duduk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berbicara atau kita mau belajar bagaimana sih kunci kemenangan Daud, atau apa ya? Apa yang menjadi kunci kemenangan Daud? Kita tahu Daud dia berhadapan dengan musuh yang gagah perkasa, dengan musuh yang besar secara fisik ya. Dan kita bisa melihat itu musuh ya Daud itu seperti apa. Kita bisa melihat di dalam ayat yang keempat dari pasal 17. Di situ diceritakan seperti apa musuh yang dihadapi oleh seorang Daud. Kita tahu juga Daud itu adalah seorang gembala latar belakangnya ya. Dan di ayat yang sudah kita baca tadi dia masih muda. Firman Tuhan mencatat di situ dia masih kemerah-merahan ya. Dia masih muda, tetapi ya yang kita tahu kisahnya bahwa ketika Daud berhadapan dengan musuh yang besar, kita semua tahu bahwa kemenangan itu ada di tangan Daud. Musuh yang dihadapi oleh Daud di dalam ayat yang keempat dari pasal 17, di situ dijelaskan, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Ya. Dan kemudian di situ dituliskan tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, ia memakai baju zirah yang bersisik, berat baju zirah ini 50 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ya. Nah, ini yang dijelaskan oleh Alkitab seperti apa musuh yang dihadapi oleh seorang Daud. Selain dia memiliki postur tubuh yang dikatakan tinggi besar, dia juga memiliki kelengkapan untuk berperang. Ya, dia memiliki berbagai kelengkapan untuk berperang. Dia mempunyai perisai, ya, dia mempunyai baju, ya, baju yang baju siap untuk berperang ya. Kemudian dikatakan sepatu juga, dia mempunyai alat perang, dikatakan di situ dia mempunyai tombak. Jadi selain dia mempunyai postur tubuh yang besar, ternyata Goliat ini yang adalah musuhnya Daud ini, ya dia memiliki kelengkapan perang yang luar biasa. Dan itu tidak dimiliki oleh Daud. Nah, tetapi yang kita tahu bahwa Daud itu pada kesimpulannya atau pada akhirnya yang kita tahu bahwa Daud itu menang atas Goliat. Ini adalah sesuatu yang mustahil.
Saul sendiri berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau bisa mengalahkan Goliat. Seorang yang gagah perkasa itu, seorang yang memang sudah ahli dalam berperang, seseorang yang memang sudah berperang itu sudah menjadi kegiatannya, ya. Maka Saul berkata kepada Daud, enggak mungkin kamu bisa menang melawan Goliat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi satu persoalan, menghadapi musuh, ya, musuh kita bukan sesama manusia, ya, mungkin musuh kita itu bisa berupa satu masalah yang besar. Tentu di hati kita mau menang, ya, terhadap setiap musuh kita, terhadap setiap persoalan-persoalan kita. Nah, pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud, apa sih rahasianya, apa sih kunci yang dimiliki oleh Daud, sehingga sesuatu yang dikatakan Saul itu tadi tidak mungkin engkau bisa mengalahkan Goliat, tidak mungkin Daud ini bisa menang terhadap Goliat. Ya, dan kita pun mungkin berpikir seperti itu, melihat musuh yang dihadapi oleh Daud. Saudara, kita juga bisa berpikir bahwa nggak mungkin Daud bisa menang. Ya, tetapi pagi hari ini kita juga mau belajar ya dari seorang Daud. Dia punya beberapa hal yang ternyata membuat dia bisa menang melawan seorang Goliat, musuh yang besar itu. Saudara, kita akan melihat hal yang pertama, kunci kemenangan yang dimiliki oleh Daud. Yang pertama yaitu dia tidak tawar hati. Nah, kita bisa melihatnya di dalam ayat yang ke-32, ya. Ayat yang ke-32 dari pasal 17 tadi dan ayat yang ke-33 kita lihat di situ. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Coba lihat ayat yang ke-33, apa yang dikatakan oleh Saul. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya. Jadi kunci kemenangan yang pertama yang dimiliki oleh Daud, dia tidak tawar hati. Sekalipun kenyataan yang dihadapi oleh Daud itu adalah sesuatu yang tidak mungkin dia bisa kalahkan. Tetapi apa yang dikatakan Daud kepada Saul? Ya, jangan tawar hati. Rupanya Saul di sini telah menjadi tawar hati. Apa sih tawar hati itu? Ya, tawar hati itu tidak bersemangat lagi, putus asa, putus harapan, kecewa, tidak ada harapan lagi, ya, menjadi lemah, menjadi menjadi loyo. Itulah keadaan Saul pada waktu itu. Kenapa Saul bisa keadaannya bisa seperti itu? Kenapa dia menjadi putus asa? Kenapa dia menjadi lemah? Ya, kenapa dia menjadi loyo, nggak bersemangat lagi? Kenapa dia menjadi kecewa? Ya, karena dia sudah tawar hati. Nah, kita melihat apa sih yang membuat Saul ini tawar hati? Kita lihat di dalam pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, itu yang membuat atau itu yang menyebabkan Saul ini menjadi tawar hati. Di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan dari pasal yang ke-16, ya, masih 1 Samuel. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maksudnya perkataan Goliat, ya, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Nah, rupanya ada perkataan Goliat yang membuat Saul ini menjadi cemas. Di sini dikatakan mereka sangat ketakutan. Hanya karena mendengar perkataan. Saul menjadi tawar hati. Ya.
Berapa banyak kita yang hanya karena mendengar perkataan orang lain, kita menjadi tawar hati. Menjadi hilang semangat, nggak mau berjuang lagi. Ya, menjadi putus asa hanya karena mendengar perkataan orang. Nah, jelas di sini dikatakan bahwa perkataan yang dikatakan oleh orang Filistin atau oleh Goliat itu membuat Saul dan juga orang Israel menjadi cemas, dan di situ dikatakan mereka sangat ketakutan. Ya. Ini rupanya yang membuat Saul ini menjadi tawar hati sehingga dia berkata kepada Daud, enggak mungkin. Ya, ada ancaman-ancaman yang dikatakan oleh Goliat, yang dilemparkan oleh Goliat kepada orang Israel, kepada Saul pada waktu itu, sehingga ketika Saul mendengar perkataan-perkataan Goliat ini, dia menjadi cemas, dia menjadi takut, ya. Dan Daud berkata, Saul pada waktu itu sedang tawar hati. Makanya Daud bilang, janganlah tawar hati. Jangan putus asa. Di dalam ayat yang ke-42 dari ayat yang kita baca tadi dari pasal 17, di situ juga merupakan perkataan Goliat kepada Daud yang bisa saja membuat Daud tawar hati pada waktu itu. Apa yang dikatakan oleh Goliat, ya? Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, apa yang dikatakan oleh Goliat? Dihinanya Daud, ya. Dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ya. Rupanya perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Goliat ini cukup membuat ciut Saul takut, ya, merasa sangat takut. Dan perkataan ini juga dikatakan kepada Daud. Dia berkata bahwa dia di sini dikatakan bahwa dia menghina, ya, menghina Daud. Tidak dijelaskan seperti apa penghinaan itu, ya. Nah, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dia menghina Daud karena Daud itu memang masih muda, dan dia dikatakan di sini rupanya Daud ini seorang pria yang cakep, gitu, ya, elok parasnya, masih kemerah-merahan, masih muda, sehingga Goliat ini menganggap remeh terhadap Daud. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali memang orang menghina kita itu tuh membuat kita terngiang-ngiang selalu dalam pikiran kita. Perkataan-perkataan orang yang mengancam kita itu, ya, membuat kita ciut, membuat kita bisa merasa sangat takut. Tetapi pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau berkemenangan mengatasi setiap persoalan kita, mengatasi setiap musuh kita, dikatakan di sini apa yang pertama tadi, jangan tawar hati. Firman Tuhan berkata bahwa musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Musuh kita itu adalah tipu muslihat iblis. Jangan takut, jangan tawar hati. Ya, kadang ada perkataan-perkataan yang dipakai iblis bisa nyampe kepada kita, perkataan-perkataan yang menghina, yang melemahkan kita, yang membuat kita putus asa. Saudara, jangan tawar hati menghadapi perkataan-perkataan seperti itu, perkataan-perkataan yang melemahkan. Entah di tempat pekerjaan kita, entah di mana kita berada. Mungkin bisa saja kita menjumpai atau mendengar, ya, perkataan-perkataan yang membuat kita tawar hati. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini, kalau kita mau berkemenangan menghadapi setiap musuh kita, mengatasi setiap persoalan kita, jangan ada di antara kita yang tawar hati. Seperti yang dimiliki oleh Daud. Daud itu luar biasa. Sekalipun Saul, ya, Saul yang adalah seorang raja Israel pada waktu itu, yang adalah seorang pemimpin, berkata kepada Daud, enggak mungkin. Tapi Daud ini enggak mendengar perkataan Saul. Kalau dia mendengar perkataan Saul, oh iya, enggak mungkin, ya.
Dia melihat kembali kepada dirinya yang sangat tidak sebanding kemampuannya, kekuatannya dibandingkan dengan Goliat. Bisa saja dia lemah, putus asa pada waktu itu, tapi dia pegang teguh ya bahwa dia tidak akan tawar hati. Janganlah tawar hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa hari-hari ini yang membuat kita merasa tawar hati, yang membuat kita putus asa, yang membuat kita nggak semangat lagi? Ya, ayo tinggalkan itu, lepaskan itu. Ya, jangan ada di antara kita yang tawar hati, tapi tetap memiliki semangat, ya, tetap memiliki sukacita. Nah, ini yang pertama yang dimiliki oleh Daud, dia tidak tawar hati. Kemudian yang kedua, kunci kemenangan yang dimiliki Daud yang kedua, yaitu dia punya pengalaman dengan kuasa Tuhan. Ya, dia memiliki pengalaman dengan kuasa Tuhan. Di mana kita bisa melihat kisahnya? Kita lihat di dalam ayat yang ke-37, ya. Ayat yang ke-37 di situ dikatakan, ini Daud mengatakan seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi Daud itu punya pengalaman-pengalaman bersama dengan kuasa Tuhan. Kita tahu bahwa Daud dia hanyalah seorang gembala. Dan dia menggembalakan domba-domba itu sendirian loh ya. Dia enggak rombongan. Sendirian. Kakak-kakaknya ada bersama Saul, ada bersama dengan orang Israel, berada di tempat pertempuran, tempat peperangan. Tetapi Daud, dia menjaga domba-domba itu, dia menjadi gembala, dia sendirian. Dan ketika dalam kesendiriannya menjaga domba-domba itu, di situ dia memiliki pengalaman-pengalaman dengan kuasa Tuhan. Dikatakan di sini Tuhan ya yang pernah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, Tuhan itu juga yang akan melepaskan aku dari Goliat. Dia begitu teguh keyakinannya. Sebab apa? Sebab itu pernah menjadi pengalaman dari Daud. Nah, di dalam ayat yang ke-34 dari pasal 17 di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ini pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Daud, ya, pengalaman bersama dengan kuasa Tuhan. Ketika dia menggembalakan kambing domba, dia hanya sendirian, ya. Kalau ada bencana seperti binatang buas ini menyerang, dia tidak bisa minta pertolongan dari siapapun, tidak ada orang di sekitar dia. Tetapi pengalamannya bersama dengan kuasa Tuhan, ya. Rupanya ketika dia, walaupun dia sendiri menggembalakan domba itu, dia punya kekuatan, dia punya keberanian, karena dia tahu ketika dalam keadaan sendiri pun, ketika ada bahaya pun menimpa dia, dia tahu bahwa Tuhannya akan membela dia. Tuhannya akan menolong dia. Maka di dalam ayat yang ke-37 itu dia katakan kepada Saul, ya, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari beruang, ya, dari cakar singa, Tuhan itu juga yang akan melepaskan aku dari Goliat. Nah, jadi dia punya pengalaman dengan kuasa Tuhan. Ini yang membuat dia berkemenangan, ya, terhadap Goliat. Bapak Ibu Saudara, seperti apa pengalaman Bapak Ibu Saudara dengan kuasa Tuhan? Ya, mungkin ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, seberapa kalikah itu, seberapa seringkah itu Bapak Ibu memiliki pengalaman dengan kuasa Tuhan? Ternyata Tuhan itu berkuasa menolong saya di tengah-tengah persoalan saya sekalipun, di tengah-tengah mara bahaya, di tengah-tengah celaka yang akan menimpa saya. Mungkin sudah saya pernah saksikan juga dulu waktu saya masih
masih SMA itu ya kalau nggak salah, ya SMA. Saya nyebrang, saya naik sepeda, saya nyebrang jalan di Palangkaraya itu. Saya itu waktu pulang sekolah, saya nyebrang. Memang saya melihat kalau ada motor itu begitu kencang, tapi saya berpikir bahwa saya akan sempat untuk menyeberang. Rupanya nggak sempat ya. Saya ditabrak. Yang saya tahu ya, entah bagaimana, entah seperti apa, tiba-tiba saya berdiri di pinggir jalan. Sepeda saya itu udah terlipat dua. Saya nggak luka apapun, saya nggak merasa saya jatuh itu tadi, ya. Yang saya tahu saya sudah berada di pinggir jalan berdiri, dan orang yang di sekitar situ tuh terheran-heran, loh, kok bisa kamu nggak apa-apa? Katanya ya. Benar, saya tidak mengalami luka sedikit pun karena ketika saya jatuh, saya nggak ngerti seperti apa saya jatuh. Yang saya tahu saya sudah berdiri di pinggir jalan dan orang-orang banyak datang untuk menolong, tapi mereka heran kenapa saya tidak luka sementara sepeda saya itu sudah terlipat. Mereka angkat sepeda saya dari tengah jalan. Sepedamu seperti ini, kamu kok bisa nggak apa-apa? Saya juga nggak tahu kenapa saya bisa seperti itu. Yang saya ingat ketika saya tahu bahwa saya ditabrak, saya cuma bilang darah Yesus, saya bilang gitu ya. Dan tahu-tahu saya berdiri di pinggir jalan itu, di atas trotoar. Ya, di situ saya berpikir, ya ampun, kok bisa ya? Saya juga jadi heran, loh, kenapa saya bisa berdiri di pinggir jalan itu dan tidak luka sedikit pun, tidak terjadi lecet sedikit pun, ya tidak ada. Tapi yang saya lihat juga orang ngangkat sepeda saya itu udah terlipat jadi satu gitu ya. Loh, saya juga heran, loh, gimana ya? Kok bisa? Tapi yang saya tahu ya, waktu itu saya berseru darah Yesus. Saya diselamatkan Tuhan rupanya. Itu pengalaman saya bersama dengan kuasa Tuhan. Saudara, saya punya dulu waktu saya hidup di Palangkaraya itu nggak tinggal bersama orang tua saya punya banyak pengalaman dengan kuasa Tuhan. Ya, saya ke sekolah itu dengan sepeda. Saya dulu lincah sekali naik sepeda, ya. Saya naik sepeda lepas tangan pun saya bisa. Gaya sekali saya. Yang setir dua-duanya nggak pegang, ya. Dan itu bukan cuma beberapa meter, bukan cuma bisa beberapa meter. Jauh saya nggak pegang setir itu, cuma ngayuh aja nggak pegang setir, saya duduk manis gitu ya. Karena ya hari-hari saya di sepeda itu saya sudah lihai. Tapi sekarang naik sepeda ini ya, rasanya mau nyeruduk gitu. Ya, saya punya pengalaman banyak sekali. Sering memang saya menghadapi celaka. Pernah juga saya sampai terluka, tapi pernah sampai saya dibawa ke kantor polisi. Pernah sampai diurus ya ke kantor polisi. Ya, saudara pernah punya pengalaman seperti itu, tapi saya lihat wah Tuhan itu membela saya, walaupun saya nggak tinggal sama orang tua saya. Di satu sisi saya sedih ya, teman-temanku itu tinggal sama orang tuanya, bahagia, senang, tapi aku jauh dari orang tua. Tapi Tuhan pelihara saya ya dari SMP begitu lulus SD saya itu nggak tinggal sama orang tua saya ya. Saya mengerti sekarang, keberadaan anak SMP itu ya seperti saya dulu, nggak bisa ngurus diri, Bapak Ibu Saudara ya. Tapi Tuhan jaga saya, Tuhan pelihara saya. Ya. Banyak kali saya mengalami hal-hal yang aneh gitu ya, tapi Tuhan memelihara saya. Saya punya pengalaman bersama dengan kuasa Tuhan. Saya sering sakit, ya, bolak-balik saya masuk rumah sakit. Sampai saya dinasarkan oleh mami saya, Tuhan sembuhkan anakku ini, kalau dia sembuh biarlah dia jadi hamba Tuhan. Karena saking seringnya saya sakit ya. Ujian praktek olahraga, Bapak Ibu Saudara, ujian praktek lari, saya jatuh kesandung kaki saya sendiri. Di situ saya
Di situ saya langsung pingsan, dibawa ke rumah sakit karena larinya begitu kencang ya. Itu lari yang mulai dari start langsung kencang itu loh, entah lari apa itu. Pokoknya mulai dari start langsung kencang. Mungkin kira-kira 30 meter ya. Saya jatuh. Jadi habislah harapanku, aku menang kali ini. Pikirku waktu itu seperti itu ya. Waktu awal start itu saya pasti bisa menang mengalahkan teman-teman saya. Rupanya saya tersandung dengan kaki saya sendiri. Saya jatuh, saya mungkin agak kencang tahap yang terjeduk ya, sampai saya pingsan waktu itu dibawa ke rumah sakit. Saya sering mengalami hal-hal yang di mana Tuhan menunjukkan kuasanya menolong saya. Ya, saya masuk rumah sakit pernah juga pakai oksigen itu beberapa lama. Saya tertidur pakai oksigen. Begitu oksigen, mami saya tuh datang, saya nggak tahu mami saya datang. Tiba-tiba saya merasa sesak napas ya. Ternyata mami saya coba copot itu. coba copot oksigen yang ditaruh begini. Ya. Awalnya saya karena sudah cukup menahan sakit gitu. Saya tidur, enak tidur dengan oksigen, pakai oksigen gitu ya. Saya sadarnya itu karena saya merasa sesak. Saya begini. Ternyata mamiku copot ini, ya. Mungkin dia berpikir berapa banyak bayar ini nanti kalau pakai oksigen terus, dia coba copot ya. Setelah dia lihat saya seperti itu, dia cepat pasang lagi oksigen itu. Ya, tapi Tuhan selalu menolong saya ya. Tuhan selalu menyertai saya, walaupun saya jauh dari orang tua, hidup seperti itu, tapi Tuhan selalu pelihara saya. Ya. Saya yaitu pengalaman bersama dengan kuasa Tuhan itu luar biasa. Tapi saya marah waktu itu, ya marah sama mami saya. Kamu mau bikin mati anak gitu ya. Mami saya tuh coba copot. Memang dicopot sama dia dan saya kembali. Dulu memang awalnya dari kecil saya tuh punya asma, punya sesak nafas. Jadi kalau saya sakit itu kumat. Ya tapi sekarang puji Tuhan nggak pernah saya sesak nafas lagi, nggak pernah kumat. Entah saya sakit pun, entah saya kesel pun sama anak-anak saya, ya nggak pernah kumat lagi sesak nafasnya. Tuhan sudah menyembuhkan. Ya puji Tuhan. Itu yang kedua ya. Ayo Bapak Ibu Saudara, pengalaman apa dengan pengalaman seperti apa yang Bapak Ibu Saudara miliki dengan kuasa Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa punya pengalaman dengan kuasa Tuhan? Bagaimana caranya supaya Tuhan itu menunjukkan kuasanya demi kuasanya ketika kita menghadapi persoalan? Ya, harus dekat dengan Tuhan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, dekat dengan Tuhan, berdoa, bergaul dengan Tuhan. Nah, itu yang kedua, punya pengalaman dengan kuasa Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimiliki oleh Daud sehingga dia menang melawan Goliat? Yang ketiga, dia menggunakan nama Tuhan. Di dalam ayat yang ke-45 dari pasal 17, di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi kunci kemenangan Daud yang ketiga adalah dia menggunakan nama Tuhan. Saudara, persoalan yang besar seperti itu, Daud menghadapi musuh yang orang berkata bahwa tidak mungkin dia bisa menang. Dia menggunakan nama Tuhan. Memang di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Daud itu mengambil ya batu-batu kecil dari sungai. Tetapi lewat batu-batu kecil itu yang Tuhan pakai ya, membuat Daud mengalahkan Goliat. Ketika Daud menggunakan batu-batu kecil itu untuk menembakkannya ke Goliat, dia menggunakan nama Tuhan. Dan Daud berkata di sini, nama Tuhan itu adalah nama Tuhan semesta alam. Artinya nama itu nama yang besar, semesta alam. Tidak ada orang yang punya nama yang namanya itu mengandung kuasa sebesar semesta alam ini.
hanya nama Tuhan kita. Ya, jadi kalau kita menghadapi persoalan seperti apapun itu, pakai nama itu. Nama itu nama yang besar. Nama itu lebih besar dari persoalan kita. Nama itu lebih besar dari masalah kita. Nama itu lebih besar dari ketakutan-ketakutan kita. Nama itu mengatasi alam ini. Ya, alam ini saja tidak bisa kita pahami seperti apa. Tetapi nama itu, nama Tuhan itu, ya, lebih besar dari alam semesta ini. Nama itu nama yang besar. Jadi apapun yang kita hadapi, panggil nama itu, pakai nama itu. Bapak Gembala pernah bilang, jangan pakai nama nenek moyangmu, nggak ada gunanya itu ya, nggak ada kuasanya. Nama yang berkuasa itu adalah nama Tuhan kita. Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya kalau kita berdoa, di akhir doa kita itu jangan lupa mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, ya, saya akan misalnya berbuat ini, saya akan melakukan usaha ini, saya akan ke sini dalam nama Yesus. Pakai dalam nama Yesus. Jadi jangan lupa Bapak Ibu Saudara ya, jangan bingung-bingung. Ketika di tengah-tengah persoalan kita bingung. Ya, pakai panggil nama itu dalam nama Yesus. Menghadapi setan pun, menghadapi apapun, menghadapi iblis, ayo pakai dalam nama Yesus. Nama itu lebih besar dari kuasa iblis. Ya, lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, jangan bingung, jangan ragu, jangan takut menghadapi apapun karena kita punya nama. Ya, pegang nama itu, panggil nama itu, nama di atas segala nama, nama Yesus. Ya, hanya nama itu yang berkuasa. Di dalam Kisah Rasul di situ dikatakan bahwa tidak ada satu nama, ya Bapak Ibu, yang bisa menyelamatkan manusia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat. Hanya nama Yesus. Jadi jangan ragu dengan nama itu. Nama itu bukan hanya bisa menolong kita, tapi nama itu mampu menyelamatkan kita. Nama di atas segala nama, dia bisa menyelamatkan kita. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama seperti nama itu. Nah, oleh sebab itu dimanapun kita berada, ayo pakai nama itu, panggil nama itu. Entah kita sakit, entah kita dalam persoalan, ya kita berseru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ya, kita akan berkemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang kita bisa pelajari pagi hari ini tentang kunci kemenangan yang dimiliki oleh Daud. Yang pertama tadi, Daud tidak tawar hati. Yang kedua, Daud punya pengalaman dengan kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, Daud menggunakan nama Yesus. Inilah juga yang kiranya menjadi menjadi pelajaran buat kita yang bisa kita praktekkan dalam hidup kita. Kalau kita mau berkemenangan, jangan ada yang tawar hati, jangan ada yang putus asa, tetap bersemangat. Kemudian miliki pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman dengan kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, ya, gunakan nama itu, nama yang memberi kemenangan. Puji Tuhan, sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kita akan naikkan satu pujian, tangan Tuhan tak kurang panjang. Ku menang bersamamu. Haleluya. Engkaulah sumber kemenangan kami ya Tuhan. Tidak ada lain yang kami harapkan, tidak ada lain yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu
mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Menang, 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 ku menang.
bersyukur begitu indah yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, yang sangat menguatkan kami ya Tuhan. Seringkali kami menghadapi kehidupan kami yang semakin hari semakin sulit, tetapi kami sungguh bersyukur menjadi anak-anak Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang selalu peduli akan kehidupan kami dalam keadaan apapun. Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, maka Tuhan kami akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyatakan kita lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Pengumuman, kita akan mendengar pengumuman dan saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Kita bersyukur. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Bapak Gembala tidak ada di tempat, ada pelayanan di Malang. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan hambanya di sana. Puji Tuhan, ada yang berulang tahun. Flavia ya, kita akan doakan buat Flavia. Oke, ya. Mungkin Flavia mau bersaksi dulu. Boleh? Nyanyi? Ayo, saksi dulu. Ya, saksi dulu lah. Oke.
Shalom, Shalom. puji Tuhan. Senin kemarin tanggal 8 Februari tepatnya saya diberi Tuhan bertambah lagi usia 1 tahun. Iya, doa saya sih sebenarnya cuman Tuhan kasih saya sehat terus. Terus pendidikan saya lancar terus meskipun daring di rumah, tapi saya juga dapat nilai baik. Terus ya saya sukses, saya dapat banggain orang tua saya. Terus keluarga saya semuanya sehat. Yang positif dalam diri saya bisa tambahin, yang negatif dalam diri saya kurangin. Amin. Ya, udah. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati, panjang umur buat Flavia. Ada lagi yang berulang tahun Bapak Ibu? Tidak ada ya. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan kemegahan Raja. Haleluya. Besar Allah. Haleluya Yesus. Bumi pun bersuka, Dia datang dalam terang, Dia datang dalam terang. Kegelapan pun sinar, umatnya bersujud mendengar suaranya. Bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada dalam rumah-Mu. Kami dapat menyembah Engkau, memuji Engkau semua karena pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini dalam ibadah ini ya Tuhan, kami mau berdoa bersama buat Saudari Flavia yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Dalam nama Yesus diberkatilah Engkau. Tuhan memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada Engkau, dengan umur panjang ya Tuhan. Engkau mendengar apa yang menjadi doa-doa Flavia, Engkau jawab itu ya Tuhan Yesus. Dia boleh menjadi anak yang memuliakan Engkau, anak yang membanggakan, anak yang berguna ya Tuhan, anak yang menyenangkan orang tua.
dan yang melayani Engkau dengan segenap hatinya. Pakai dia untuk kemuliaan-Mu Bapa. Engkau memberkati masa depannya, Engkau memberkati cita-citanya, semua sukses di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hal-hal apapun mungkin ada, oh Tuhan Yesus, hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu dalam kehidupannya, Engkau dengar tadi dia akan lepaskan itu, hal-hal yang negatif ya Tuhan, tapi dia mau, oh Tuhan Yesus, berkemenangan di dalam Engkau. Pakai dia dengan kehebatan kuasa-Mu, perlengkapi dengan hikmat-Mu, dengan karunia-karunia-Mu. Oh Tuhan Yesus, itu akan memenuhi seluruh kehidupannya, sehingga dia boleh menjadi berkat, menjadi terang dimanapun dia berada. Dalam nama Yesus, segala kesempurnaan berkat Tuhan itu kami letakkan dalam kehidupan Flavia. Terima kasih Bapa, berkati orang tuanya. Tuhan Yesus, khususnya buat papanya, kami berdoa juga saat ini Engkau terus jaga kesehatannya, supaya papanya mendapatkan kesehatan, pemulihan yang daripada Engkau. Dan dengan itu keluarga ini bebas ya Tuhan untuk datang beribadah kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan sudah pimpin dari awal sampai pada berakhirnya. Kami selalu ada dalam hadirat-Mu, kami selalu ada dalam naungan-Mu Bapa. Berkati semua jemaat yang sudah hadir pagi hari ini, yang ada di gereja ini, mungkin mereka yang ada di rumah masing-masing juga, semua diberkati oleh Tuhan. Tidak sia-sia kehadiran kami saat kami datang beribadah mencari Engkau ya Tuhan. Setiap apa yang menjadi pergumulan kami serahkan kepadamu. Kami percaya Allah kami ajaib, Allah kami besar, mampu mengatasi segala persoalan yang kami hadapi. Kami terus berserah kepadamu ya Tuhan. Berkati semua pelayanmu juga yang sudah mengambil bagian untuk melayani Engkau hari ini. Pakai dengan kehebatan kuasa-Mu menjadi pelayan-pelayan yang menyenangkan hati-Mu dalam setiap kali mereka melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Berdoa juga buat pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala di Malang. Kau pakai hamba-Mu di sana untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di sana. Terima kasih, gereja ini terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau lindungi dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kali kami datang ke tempat ini ada penjagaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Setiap kota yang ada di Indonesia diberkati, dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Para pemimpin kami diberi hikmat untuk memimpin bangsa kami dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami akhiri ibadah ini. Dan setiap umat-Mu sebentar yang akan kembali ke rumah mereka, sertai dalam perjalanan, tibakan di rumah dengan selamat, dengan sukacita yang dari Engkau. Kami bersyukur, kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, angkatlah tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Haleluya. Pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan baru dari Allah Roh Kudus menyertai semua kita, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami pulang dengan berkat Tuhan. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.